Bagaimana sikap kita terhadap kasus terbunuhnya si Yono dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini orang ini matinya dibunuh atau diapakan orang ini? Loh, saya tanya antum yang nanya ini, matinya diapakan? Dibunuh. Dia sebagai tertuduh atau memang orang yang berbuat? Tertuduh kan? Kalau tertuduh bukan dibunuh. Seandainya pun dia berbuat juga bukan dibunuh, harus diapakan? Disidang kan? Seperti orang yang korupsi, ketahuan, diapakan? Langsung dipenjara atau disidang dulu mestinya. Kan hukum yang berlaku demikian. Membunuh orang yang nggak bersalah hukumnya berat. Membunuh seorang mukmin, seorang muslim hukumannya berat dalam Islam. Ancamannya berat. Sekarang untuk pelajaran bagi antum semuanya. Antum buka ayatnya. Ini karena sekarang ini darah itu dianggap satu hal yang remeh. Darah itu dianggap satu yang nggak ada harganya. Sebentar bunuh orang. Bahkan ada satu lembaga yang dibolehkan untuk membunuh orang tertuduh. Nggak boleh dalam Islam. Siapapun dia. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, antum lihat di ayat 93. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. 5 Allah sebutkan. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka yang pertama dia apa? Balasannya apa? Jahanam. Yang kedua, kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang 4, dilaknat orang itu. Dan yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Jadi bukan masalah kecil, masalah darah ini. Bahkan kata Nabi, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nggak boleh. Membunuh seorang muslim, satu orang muslim, sama juga membunuh manusia semuanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, wa man qatala nafsan fakana man qatala nasa jami'a. Jadi orang yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia bunuh manusia semuanya. Jadi ini harus diingat ini yang seperti ini. Bukan masalah kecil. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana man qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada jiwa yang lain, maksudnya bukan dalam rangka kisas, bukan kisas, atau dibuat kerusakan di muka bumi, maka seolah dia membunuh semua manusia. Karena apa? Dengan terbunuh satu jiwa ini hilang keturunannya. Hilang kan? Keturunannya, nggak ada keturunan lagi dia dengan dibunuh. Makanya nggak boleh orang itu membunuh seorang muslim, nggak boleh. Membunuh orang kafir aja yang tidak ikut dalam medan perang, boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekarang kita punya tetangga orang kafir. Kita nggak senang dengan orang kafir ini, kita bunuh, boleh atau tidak? Nggak boleh. Bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah yaumul qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan orang Islam, atau dalam riwayat yang lain zimmiyan, yang kalimat mu'ahadan dalam Sahih Bukhari, yang zimmiyan dalam riwayat Nasai, maka dia nggak akan mencium aroma sorga. Membunuh orang kafir aja dengan sengaja dia bunuh, dia nggak akan mencium aroma sorga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Orang kafir nggak boleh, kecuali di medan perang. Jadi betul-betul masalah darah ini besar dalam Islam. Dan Allah akan tanya di hari kiamat. Maka yang pertama dihisab dalam hadis yang sahih Bukhari, awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama dihisab dari kiamat, yang pertama kali antara hubungan manusia dengan manusia tentang masalah darah. Hubungan manusia dengan Allah dari kiamat yang pertama kali masalah sholat. Darah pertama kali. Makanya ini nggak boleh kita membela. Kalau orang membunuh seorang muslim, harus dikecam habis-habisan orang itu. Apakah bentuknya lembaga atau yang nggak ada yang namanya ahlu sunnah membela orang membunuh orang lain, nggak ada itu bukan ahlu sunnah itu. Kalau ahlu sunnah dia akan membela orang muslim yang dibunuh, bukan membela orang yang membunuh.
Oh, yang membunuhnya mungkin dia mujtahid. Dari mana dia mujtahid? Kapan dia belajarnya? Mujtahid itu orang yang alim, yang menguasai Quran dan Sunnah. Mujtahid, dia berijtihad. Bukan orang nggak ngerti berijtihad membunuh orang. Kalau begitu, betapa banyak nanti orang yang dibunuh kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi ini perbuatan dosa besar. Di dunia akan diazab orang yang membunuh itu, di barzakh akan diazab, di akhirat lebih keras lagi nanti diazab orang yang membunuh seorang muslim. Tadi saya sebutkan berapa? 5 Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran teman-teman, belum lagi hadis Nabi yang lain. Nanti orang yang dibunuh akan nanya, dalam keadaan orang yang membunuh ini memegang kepala yang dibunuh, dia mengatakan, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah. Itu penghinaan yang luar biasa. Allah akan share dimasukkan dalam neraka dengan sebab itu dia.